Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Marhan Bahang dengan NIM 2024310010, Prodi Agribisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah kelompok kami. Jadi materinya itu peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa. Nah, makalah ini akan membahas pentingnya pendidikan kewarganegaraan atau PKN sebagai sarana strategi dalam membentuk karakter bangsa Indonesia, khususnya di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Berikut penjelasan isi dari masing-masing bagian. Nah, bagian yang pertama itu bab 1 ya, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Nah, pendidikan kewarganegaraan dianggap krusial dalam sistem pendidikan nasional karena dapat membentuk warga negara yang sadar hukum, berkarakter, dan bertanggung jawab. Dalam era globalisasi, PKN menjadi sarana untuk mempertahankan jati diri bangsa dan memperkuat karakter generasi muda. Terus yang kedua itu rumus masalah, di mana pengertian pendidikan kewarganegaraan dan berkarakter bangsa. Terus bagaimana peran dalam membentuk karakter bangsa, bagaimana implementasi PKN dalam dunia pendidikan. Gitu. Terus yang ketiga itu tujuan penulisan, jadi menjelaskan definisi PKN dan karakter bangsa. Terus yang kedua itu menguraikan peran PKN dalam membentuk karakter bangsa. Dan terakhir itu menganalisis implementasi PKN di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua terus bagian kedua itu bab 2 ya, teori dan pembahasan. Yang pertama itu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi PKN adalah pendidikan yang menambahkan hak dan kewajiban warga negara, nilai demokrasi, kontribusi, dan hukum dengan tujuan membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan partisipatif. Terus yang kedua, karakter bangsa Indonesia. Nah, karakter bangsa mencerminkan nilai-nilai seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas dan tanggung jawab yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu peran PKN dalam pembentuk karakter bangsa. Yang pertama ini internalisasi nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan etika, terus kesadaran hukum dan sosial agar siswa taat hukum dan menjaga keharmonisan sosial. Terusnya penguatan nasionalisme dan identitas bangsa melalui rasa cinta tanah air, terus pencegahan radikalisme dan intoleransi dengan menambahkan nilai toleransi dan kebinekaan maksudnya. Yang terakhir itu pengembangan soft skills seperti berpikir kritis, komunikasi, dan bekerja sama. Nah, yang keempat ini implementasi PKN di sekolah. Jadi PKN dilaksanakan melalui pembelajaran formal dan kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, upacara bendera, diskusi kebangsaan, dan kegiatan sosial. Nah, peran guru sangat penting ya dalam mengaitkan materi dan kehidupan nyata siswa. Terus bab 3 itu penutup. Nah, yang pertama ini kesimpulan. Nah, jadi PKN ini memainkan peran penting dalam membentuk karakter bangsa melalui penanaman nilai Pancasila, kesadaran hukum, nasionalisme, dan etika kebangsaan. Jadi pendidikan ini membantu menghasilkan warga negara yang bermoral ya, dan berdaya saing. Terus yang kedua ini saran. Nah, sarannya ini proses pembelajaran harus integrasi dengan nilai-nilai PKN dan ideologi Pancasila. Terus pemerintah perlu meningkatkan mutu PKN melalui sarana dan evaluasi pendidikan karakter gitu. Saran yang terakhir itu masyarakat perlu ikut serta dalam membentuk karakter generasi muda dengan memberikan teladan yang baik gitu teman-teman. Mungkin
itu saja sih materi yang saya sekali dapat memberikan pemahaman buat teman-teman, dan mohon maaf jika ada salah kata yang saya jelaskan tadi. Selebihnya terima kasih.